Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar di channel kesayanganmu. Gimana kabar kamu hari ini guys? Semoga baik-baik aja ya. PPKM sebentar lagi nih selesai nih kayaknya nih ya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas sebenarnya ini udah pernah saya bahas, cuman itu adalah versi yang lama dan ini udah muncul versi yang terbarunya. Nanti kita lihat ada fitur apa sih yang membedakan versi lama dengan versi baru ini. Nah, ini adalah, saya nggak tahu nih sebutannya apa. Ini sebuah smartphone tapi punya kamera yang ekstrim, bentuk kamera yang ekstrim, atau ini sebuah kamera tapi ada smartphone-nya. Kan bingung ya? Coba kamu tulis di kolom komentar deh. Ini apa sih sebenarnya? Smartphone kah? Atau kamera kah? Bingung kan? Oke, ini dia Yongnuo, tipenya ini YN455. Nah, yang udah pernah saya bahas itu Yongnuo YN445. Beda satu angka aja. Nah, ini kita lihat bungkusnya kayak begini. Di sini ada perangkatnya, sebuah smartphone yang ada kamera ekstrimnya atau kamera yang punya smartphone-nya, dan ini adalah lensanya. Masih bingung kan? Dah, kita langsung lihat aja boxnya ya. Kita lihat bentuknya kayak gimana. Yongnuo, oke, ini dia boxnya, identik sama box kamera ya, bukan box smartphone. Tuh, dari ini udah kelihatan kalau ini adalah kamera. Tapi nanti dulu, ini kelihatannya kamera, tapi sebenarnya ini bisa dibilang smartphone. Tuh, dia pakai sistem operasinya Android 10, udah 4K. Micro Four Thirds. Oke, dia lensanya ini pakai mountnya yang Micro Four Thirds dan ada signal buat WiFi, Bluetooth dan jaringan 4G-nya. Tuh kan, bener kan? Jadi ini sebuah smartphone yang berbentuk kamera. Canggihnya ini bisa buat main game juga nih. Nanti kita coba ya. Oke, bentuknya kayak begini. Tuh, layarnya touchscreen. Nah, ini layarnya bisa ditekuk ke depan. Kalau yang versi lama, layarnya nggak bisa tekuk ke depan nih. Mantap, langsung kita lihat aja ya. Oke, ini dia. Kita lihat si Yongnuo YN455. Oke, dalam boxnya nih ada kabel Type-C ke Type-A. Oke, dan ini ada serial number. Kemudian di sini ada buku petunjuk pengguna dan di sini ada strapnya, talinya, karena ini sebuah kamera. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Begini deh. Nah, kita lihat. Wow, kita lihat dulu ya belakangan. Kita lihat dalam boxnya ini ada apa aja. Ya, di sini kayak ada buat tambahan gitu ya. Jadi kameranya misalkan mau pakai lampu flash kah, mau pakai apa namanya? Buat mikrofon eksternal kah, dudukannya ya. Ini udah disiapin. Kemudian di sini dapat SIM tray ejector, kepala charger yang outputnya itu 5x3 15 watt ya. Baterainya 4400 mAh. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi, langsung kita singkirin aja. Ya, ini kita lihat langsung ke apa sih sebutannya, saya juga bingung loh. Nah, ini dia. Kamera Yongnuo YN455. Ini bukan kamera guys, tapi lihat tuh di belakangnya ini ada layar yang sistem operasinya Android. Gimana kalau kita coba pasang dulu ya si lensanya ini. Kita ambil si lensanya ini, kita dapat lensa Micro Four Thirds yang 42,5 mm fix ya, lensa fix. Oke, di sini ada buku manualnya. Kemudian di sini ada lensanya. Oke. Jadi sebenarnya perangkat ini bisa menggunakan lensa Micro Four Thirds tipe apa aja. Pokoknya kamu bisa colokin, nggak harus dari Yongnuo sih. Mau dari Olympus juga bisa, mau dari yang lain juga bisa. Nah, ini kita colokin aja seperti biasa kamera, dan ini kita buka aja dan ini kita geser. Nah, jadilah sebuah apa yo? Ini sebuah kamera, tapi ini juga ada pengoperasiannya Android. Oke, kita pasang dulu ya baterainya. Iya. Nah, lalu kita lihat di sini guys, di sini tuh ada colokan buat ke mikrofon, ke earphone, port Type-C, dan ada di sini buat colokan untuk masukin kartu memori eksternal micro SD. Oke.
Kemudian di bagian atas ini ada tombol power on off. Di sini ada lensa kamera belakang. Jadi ini kamera depan dan ini kamera belakang. Kemudian di sini ada sensor dan di sini juga ada mikrofon. Dan di sini tadi ada lubang buat masukin nyolokin ini tambahan di sini. Kemudian di sini ada tombol shutternya buat kamera, buat ngebidik, buat autofocus. Dan di sini ada buat bukaan lensa, ditekan dan di sini ada pengaturan autofocus atau manual fokus. Wah, ini canggih sih. Kemudian di bawah ini ada buat tempat ke tripod ya, dudukan, dan di sini dia ada SIM tray-nya ternyata. Jadi si kamera ini punya SIM tray yang bisa kita masukin hanya 1 nano SIM aja. Nggak bisa untuk 2 nano SIM ya. Kemudian di sini ada port buat Type-C juga, dan ini tempat baterai yang udah kita masukin tadi. Dan ini layarnya kita kletek aja ya, biar enak. Sap. Mantap. Ya, langsung aja kita coba nyalain si Yongnuo YN455 ini. Hup, tuh layar udah nyala ya, Yongnuo. Nah, udah masuk ke screen lock dari si HP ini. Nah, ini adalah, nah loh gimana nih? Begini apa begini? Nah, begini aja deh ya. Tuh, ini adalah sistem operasinya Android 10. Kepijit. Nah, ini kita bisa lihat tuh settingan Wi-Fi-nya. Coba kita nyalain Wi-Fi-nya. Kemudian kita lihat di sini ada icon-iconnya. Kita lihat coba yuk menu setting. Kita lihat di sini about kamera. Oke. Di sini emailnya ada Android 10. Oke. Ini jadi sistem operasinya Android ya guys ya. Nah, sekarang kita cek yuk skor AnTuTu Benchmark dari Yongnuo YN455 ini. Jebret. Karena kamera ini nanti ya, sebelum kita bahas, kita try kameranya, kita coba buat main game nih. Tuh, skor AnTuTu Benchmark-nya bisa mencapai 220.000. Ini kamera cuy, tapi kenapa ada skor AnTuTu Benchmark, kan bikin pusing. Nih, kita bisa lihat. Tuh, dia menggunakan Snapdragon 660. Terus GPU-nya Adreno 512. Oke, agak ketinggalan memang. Resolusi layarnya 1080x1920. Kameranya ini 16 megapiksel. Oke, di sini RAM-nya 6 GB, internal storage-nya 64 GB, kecil ya. Jadi harus kita masukin kartu memori eksternal untuk bisa mendapatkan storage yang lebih besar. Kemudian kameranya ini 8 megapiksel ya, yang front. Ini yang front, yang belakang yang mana ya? Saya bingung loh. Nanti kita tes aja ya. Baterainya 3100 mAh, OS-nya Android 10. Mantap. Terus di sini kita lihat NFC-nya ada loh. Begini-begini NFC-nya ada. Oke, sekarang kita coba lihat ke GPU Mark benchmark-nya. Aneh juga ya, kamera tapi kita tes skor AnTuTu Benchmark dan GPU-nya mencapai 684.000 saja. Oke, jadi ini kalau melihat skor AnTuTu Benchmark 200-an, skor GPU Mark benchmark-nya 680-an. Ini mau keluarnya gimana nih? Ya, masih agak bingung ya, karena di rotate begini. Nah, sebelum saya coba kameranya, sekarang saya mau kasih lihat nih guys. Di sebuah kamera dengan sistem operasi Android seperti ini tentu menjadi keunikan tersendiri. Kenapa? Karena ini sebuah kamera, tapi kita juga bisa buat internetan, browsing nih. Saya buka Google, terus misalkan saya buka situs berita ya, detik.com misalkan. Ya udah, kita bisa buat browsing internet, cari-cari berita. Padahal ini sebuah kamera, keren kan? Gak hanya itu, nih guys, kita coba buka YouTube ya. Kita nonton video. Bentar. Saya penasaran nih. Kalau kita nonton video di Yongnuo YN455 ini, speakernya ada di mana ya? Coba ya kita jalanin ini. Tuh, speakernya ada di. Oke, speakernya ternyata ada di sini. Ya guys, ini speakernya guys. Nah, tuh
Keren kan? Jadi kalau kita mau foto-foto ya, hunting-hunting foto sambil nunggu objeknya ready, kita nonton-nonton video YouTube aja dulu gitu kan. Seru kan? Nggak hanya bisa internetan aja dan YouTube aja, kita coba main game aja. Kayak gimana sih rasanya main game di sebuah perangkat seperti ini? Aduh, ini kan seru banget ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi mau foto-foto gitu ya, sebentar saya mau main game dulu. Atau kamu kalau lagi main game ini orang tanya, kamu lagi ngapain? Lagi main game, tapi diem-diem nanti kamu foto, jepret. Ya, lucu kan? Nah nih guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Kita menggunakan perangkat dari Yongnuo YN455 ini. Sebuah kamera, tapi ada sistem operasi Android-nya. Dan kita coba main game nih. Seru banget sih. Seru banget sih ini. Kita keker, kita tembak. Dah, kita nggak usah ladenin dah. Yang jelas ini seru banget loh. Nih, misalkan ini layarnya bisa ditekuk gini. Tuh, gila, keren. Terus kita keker begini nih. Tep. Nah kan, kita lagi ngebidik apa di sana. Tuh. Kita ini sebenarnya lagi mau apa ya? Ngebidik apa ini sebenarnya? Ada yang datang lagi. Ada yang datang lagi. Ada yang datang lagi. Oke. Iya. Mana lagi? Oke, nih. Tembak. Mana lagi? Beraninya ya. Aduh. Ini kita main game PUBG Mobile di settingan grafiknya SD, frame rate-nya high, stylenya colorful, anti-aliasingnya saya nyalain, dan gyroscope-nya juga ada saya nyalain. Tuh, ada gyroscope-nya, keren. Waduh, lompat, keker, tembak, keker, tembak. Mantap. Nah, sekarang kita cobain kameranya nih. Tapi sebelum itu kita buka dulu ini dan kita cobain pasangin Hotsu-nya ya. Di sini kayak gimana sih? Oke, seperti itu. Gitu doang. Jadi nanti kita bisa tambahin misalkan lampu flash atau dudukan buat mikrofon. Ya kayak begitu. Dan ini udah, kita tinggal jalanin aja aplikasi kamera nih. Aplikasi kamera. Udah deh. Tuh, nih kamu bisa lihat di sini nih. Nah, nih. Misalkan saya bidik nih. Nah, nih kamera. Nah, kerennya lagi, jadi ini kita bisa ke depan dan ini bisa buat ngevlog. Tuh, halo, waduh. Tapi sayang ini kameranya kamera lensa fix yang nggak bisa dimaju mundurin. Ini terlalu deket banget nih ke wajah nih. Jarak segini, jadi kita harus pakai lensa micro four thirds yang lebih wide lagi, jadi bisa enak nih buat ngevlog gitu ya. Nah. Oke, kalau secara spesifikasi bahwa di kamera belakangnya ini sensornya 16 megapiksel dan kamera depannya ini 8 megapiksel. Yuk, sekarang kita coba tes contoh hasil jepatan foto dan record video menggunakan Yongnuo YN455 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera Yongnuo YN455 dan kalau saya lihat di layar ini goyang-goyang ya. Dan coba kita lihat ke objek dekat. Oke, kita ke objek jauh. Oke, dia autofokusnya agak lambat ya, jadi nggak bisa zet kayak smartphone gitu. Ini ada batu-batuan, ada air mancur, ada pohon-pohonan. Ini formatnya Full HD 30 fps ya guys ya. Dan ini menggunakan lensa fix 42,5 mm f1.7. Goyang-goyang sih ya. Dan ini anaknya bisa di flip ke depan layarnya, jadi saya bisa jadiin nah kamera. Wah, kameranya zoom banget ya, jadi saya nggak bisa buat selfie kayak gini nih. Waduh,
Oke, kita pakai ini aja. Ini, aduh, autofokusnya lama banget ya. Oke. Ini kalau buat ngevlog atau apa, lensanya harus diganti yang wide sih. Kalau lensa fix 42,5 mm ini terlalu sempit banget. Oke, setidaknya saya bisa kasih lihat kamu kualitasnya kayak begini sih. Nggak usah dibawa lari lah ya, ini aja udah goyang-goyang. Oke, so menurut kamu gimana guys si Yongnuo YN455 ini? Hasil peranakan silang dari smartphone dan kamera ya jadinya kayak begini. Bapaknya kamera, ibunya smartphone. Atau bapaknya smartphone, ibunya kamera. Jadilah lahirnya anak seperti ini. Bentuknya kamera tapi juga smartphone. OS-nya Android, bisa buat main game, bisa buat internetan, bisa nonton YouTube, bisa buat segala macem. Kayak smartphone aja, kan? Keren. Minusnya apa sih? Minusnya dia nggak bisa buat pakai nelpon. Padahal ini sebuah smartphone juga ya. Udah bisa diselipin kartu ya. Tapi memang kartunya ini hanya untuk buat internet aja. Nggak bisa buat nelpon. Di sini nggak ada tuh menu-menu buat tombol pencet dial 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Terus untuk hasil kameranya gimana? Yang jelas hasil kameranya lebih dramatik karena dia punya lensa yang benar-benar lensa dedicated gitu ya. Lensa yang benar-benar lensa. Jadi bokehnya itu berasa banget. Kamu bisa lihat tadi kan hasil contoh jepretan. Bokehnya rapi, enak. Cuman sayangnya memang ini lensa fix 42,5 mm. Ya nggak gimana ya, agak terlalu ngezoom gitu. Jadi kalau buat vlog begini muka kita deket banget. Jadi kalau bisa pakaiin lensa micro touch yang lain tapi yang lensanya wide. Jadinya akan lebih asik lagi nih. Jadi kalau buat traveling kayaknya ini seru juga ya dibawa ya. Sambil traveling, jalan-jalan gitu kan, foto-foto, cekrek. Ada message masuk, bentar ya. Saya balas dulu WA gitu kan. Terus cetek lagi, balas lagi WA, ngeliat Instagram segala macem. Kan keren ya. Ini keren sih. Cuman memang bobotnya jadi gede aja. Keren sih menurut saya nih. Mestinya ini akan diperbanyak lah ya. Masuk Indonesia gitu kayak ya. Oke, demikian mengenai video dari smartphone berkamera atau kamera bersmartphone dari Yongnuo YN455 ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng supaya kamu bisa tahu ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Darkom untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.